Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu uji Fredman. Di mana uji Fredman ini merupakan salah satu uji di statistika non-parametrik yang merupakan tandingan uji ANOVA satu jalur atau analisis varian satu jalur di statistika parametriknya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan dengan menggunakan SPSS, saya mau menjelaskan dulu kira-kira uji Fredman ini yang seperti apa sih? Oke, langsung aja yang pertama untuk asumsi uji Fredman. Pada dasarnya asumsi uji Fredman itu ada 3. Yang pertama yaitu residu data tidak berdistribusi normal. Ingat ya, yang tidak berdistribusi normal itu adalah residu datanya, bukan datanya. Kemudian yang kedua, data merupakan sampel yang dependen atau berelasi. Nah, kalau misalnya sampel yang independen atau tidak berelasi seperti apa? Itu kita akan menggunakan uji yang lain nantinya. Tapi hari ini kita akan membahas dulu yang untuk sampel dependen atau yang berelasi. Kemudian yang ketiga, biasanya digunakan untuk lebih dari 2 kelompok data. Bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya. Yang jelas lebih besar daripada 2. Kemudian sifat dari uji Fredman itu, yang pertama dia memberikan informasi apakah pasangan sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Namun uji Fredman tidak memberikan informasi kira-kira jika berbeda, itu perbedaannya ada di mana. Nah, kemudian untuk mengetahui kalau misalnya dia berbeda secara signifikan, kita memerlukan uji lain, yaitu uji post hoc, untuk mengetahui pasangan sampel yang berbeda itu yang mana saja. Sehingga untuk hipotesisnya itu sendiri, kita bisa buat H0 atau hipotesisnya 0, yaitu tidak terdapat perbedaan di masing-masing kelompok. Kemudian H alternatifnya itu secara umum kita bisa buat minimal terdapat satu sampel yang berbeda secara nyata. Oke, ini ada contoh yang nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan SPSS. Contohnya begini, seorang guru memiliki 7 siswa yang sering terlambat. Dia mencoba 2 strategi agar siswanya tidak terlambat lagi. Pada bulan pertama, dia memberikan hukuman dengan pemotongan nilai 15 untuk setiap hari mereka terlambat. Bulan berikutnya, dia menghukum siswa dengan memotong 25 poin setiap hari mereka tidak tiba tepat waktu. Nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat bahwa di sini ada tabel, ada 7 siswa, kemudian di situ ada sampel awal, bulan pertama, dan bulan kedua. Nah, sampel ini merupakan sampel dependen karena kita hanya mengukur 7 siswa itu untuk 3 periode waktu yang berbeda, yaitu awal sebelum strategi, bulan pertama setelah strategi pertama diterapkan, kemudian bulan kedua setelah strategi kedua diterapkan. Sehingga sampelnya dependen atau berelasi, karena hanya 7 siswa itu yang kita ukur. Kemudian karena kita punya lebih dari 2 sampel, di mana kita punya 3 sampel, yaitu awal, bulan 1, dan bulan 2, makanya kita akan menggunakan uji Fredman untuk analisis ini. Dengan asumsi bahwa residu dari data yang kita miliki ini tidak berdistribusi normal. Oke, baiklah, kita sudah memiliki sampelnya ini, kemudian kita akan segera menguji dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan menggunakan SPSS 17, memang agak jadul sih sebenarnya, tapi original loh. Jadi kalian bisa menggunakan SPSS yang mana aja, karena kurang lebih sebenarnya pengoperasiannya sama, gitu ya. Oke, di sini setelah saya buka SPSS-nya, ada worksheet atau lembar kerjanya. Di sini sel-sel seperti Excel juga bentuknya, tinggal kita isi data yang tadi. Jadi di sini saya ketikkan dulu seperti biasa aja, data yang tadi. Oke, 17, 11, 8, 14, 18, 11, 12. Kemudian, oke. Ini bulan keduanya. Nah, ini data keterlambatan siswa tadi. Di sini kalian bisa lihat, di sini bentuknya masih variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Untuk mengubah namanya, kita di sini kan ada data view, kemudian kita ke variabel view-nya. Nah, di sini bisa kita ubah namanya, yang tadi kan namanya awal. Kemudian bulan 1, kemudian bulan 2. Tipenya numerik, kemudian ini lebar sangnya 8, ini desimalnya 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Oke, di sini labelnya saya mau samakan saja dengan namanya awal, bulan 1, dan bulan ke
2. Value-nya none, missing-nya none, column, align. Nah, di sini juga yang penting adalah measure-nya. Jadi ukurannya kita menggunakan data apa? Di sini kita menggunakan data skala. Gitu ya. Semuanya skala, scale. Oke, kita lihat di data view. Nah, di sini sudah ada awal, bulan 1, dan bulan 2. Kalau sudah seperti ini, kita siap untuk menganalisis datanya dengan menggunakan uji Fredman. Caranya, analyze, kemudian lihat di sini ada non-parametric statistik, non-parametric test. Di sini ambil yang K-related sample, karena kita punya sampel, kalau 2 di sini, karena kita punya lebih dari 2, maka kita pakai yang K-related samples, sampel berelasi yang sebanyak K kelompok. Kemudian di sini bisa dilihat, kita blok semuanya, karena kita mau analisis semuanya. Kemudian pencet panah ini untuk memindahkan ke variabel yang mau diuji. Kita lihat statistiknya. Nah, di sini kalian bisa centang deskriptif dan kuartilnya. Jadi kalau misalnya mau lihat deskriptifnya seperti apa, boleh, kuartilnya seperti apa, boleh. Tapi karena tujuan kita hanya ingin melihat Fredman-nya, jadi sebenarnya yang tidak perlu juga tidak apa-apa. Tapi kita conteng aja mungkin yang deskriptifnya ya. Oke, continue. Nah, ini tipenya adalah Fredman di sini. Klik OK. Nah, di sini untuk deskriptif statistiknya tadi yang kita centang, di sini awal N-nya ada 7, artinya ada 7 siswa masing-masingnya. Kemudian di sini nilai rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimum dan nilai maksimumnya ada di sini. Tapi karena kita membahas uji Fredman, maka kita akan lihat di Fredman test-nya. Oke guys, karena kita mau menguji hipotesisnya dengan menggunakan uji Fredman, maka kita fokus ke hasil tes statistik yang ini. N-nya sama dengan 7 karena kita punya 7 dependent samples, kemudian nilai chi-square-nya 5,429, derajat kebebasannya itu 2, yaitu 3 dikurang 1 karena kita punya 3 kelompok, kemudian nilai signifikannya 0,066. Nah, di sini kita fokus di nilai signifikannya 0,066, karena kita asumsinya adalah alfanya sama dengan 0,05, maka jika nilai signifikan ini lebih dari 0,05, maka kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kita memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Di sini kita punya nilai signifikannya adalah 0,066, yang berarti lebih dari 0,05. Artinya adalah kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Artinya apa? Artinya, strategi yang diterapkan oleh guru tersebut tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan penerapan strategi dengan jumlah keterlambatan ketujuh siswa tersebut. Nah, apakah sudah jelas teman-teman? Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Kalau misalnya kalian juga ingin belajar atau mengetahui uji statistik dengan menggunakan SPSS untuk uji yang lain, silahkan juga komen di bawah ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share buat teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan materi ini. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye! See you later!